hitungin lempernya ada berapa? Ya Bu, 1, 2, 3, 4. Kasih jalan, kasih jalan. Loh, ini kenapa Pak RT? Kenapa? Ini Rahmani. jatuh dari motor. Untung motornya nggak kenapa-napa. Loh, kok motornya Rahmaninya gimana? Nah, iya nih sakit, saya selamatin. Minta air ya, putih minta air. sama kopi, air Air putih. putih sama kopi. Iya, Bu. Sebentar, duduk dulu. Air putih sama kopi, jangan lupa ya. Iya. Aduh. Nah, bikinin air putih sama Nggak kopi. kenapa-napa kan? Nggak apa-apa. Kamu kok bisa sampai gitu? Kenapa ceritanya? Jatuh, Bu. Aduh. Sebentar. Tadi kan ada yang minta kopi sama air putih. Iya. Itu buat siapa? Lah, kopinya buat saya. Lah, yang sakit Rahmani kenapa Pak RT yang minta Loh, kopi? saya kan bawa-bawa juga perlu minum, Ibu. Ya wes, Minta ini. minuman. Ini bahaya ini. Ini. Ini karena jatuhnya Kamu nggak itu, apa-apa? Ibu Ita, itu kan ada lubang. Iya, sekarang kenapa banyak jalan bolong nggak dibenerin ya? Makanya itu saya juga bertanya, makanya nanti warga saya itu di ganggang itu ada yang bolong, saya suruh tambel. Iya kan bahaya, ini udah jatuh korban loh. Ini jalan- Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar? Ada Pak Bakri di sini. Bang, bebas, Silakan. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah, Ini kenapa Bapak. ini? Ini loh Pak jatuh, Jatuh, naik motor ya. ada lobang. Nyungsep deh Pak. Jatuh bangun kayak penyanyi dangdut ini. Ih Pak RT. Naik motor apa? Naik motor, Pak. Motornya nggak apa-apa? Lah, Sama kayak Pak RT. silakan duduk Pak. Oh iya. Sebentar. Mau minum apa Pak? Saya air putih aja. Air putih. Ya. Manis Pak, manis. Ah, sedang. Sedang aja. Air putih kok sedang manis ya? Manisnya sedang. Oh iya. Manis jambu ya Pak ya? Iya. Ini Pak, ini masalah ini Iya. jalan nih Pak. Ini sekarang ini kan jalan itu banyak yang berlubang-lubang. Ah. Ini menghindari nih Pak. Ntar dulu jalan di mana ini yang banyak lubang-lubang ini? Jalan besar Pak sekarang. Ini. Oh gitu. Iya, maka menghindari ternyata ada lubang yang satu lagi. Jadi bukan hanya jalan di kampung yang banyak lubangnya. Nah, Jalan gede pun banyak lubangnya. itu Pak, itu Waduh, gimana ya kasihan Pak ya? Apa kamu harusnya kan dibetulin Oh, dulu harusnya gitu Pak. ditambal dulu sama pemerintah. Kan ini udah jatuh korban, pasti banyak ramuan yang lain nih, Ya Pak. inilah kadang-kadang sebenarnya pemerintah pingin kalau jalan ini semuanya bagus. Nah kalau ada jalan yang berlubang-lubang, apalagi jalan-jalan desa ini sangat mempengaruhi terhadap perekonomian kita. Apalagi kalau jalannya sudah berakibat kendaraan tidak bisa lalu, mobil tidak bisa jalan. Loh kasihan, mereka mau ngangkat sayur dari desa ke kota yang biasanya 1 jam 2 jam ini bisa setengah hari sampai ke pasar. Tahu-taunya orang udah sepi. Nah, akhir-akhirnya sayurnya nggak laku. Ya, sahurnya harus seger jadi leto ya Pak ya? Iya. jadi kisut Kelamaan ya. Nah, ini gimana Pak? Masalahnya kan masalah infrastruktur ya Pak. Infrastruktur. Infrastruktur. Betul. Ini gimana Pak ini masalahnya Pak? Ini Kan bukannya sekarang program pemerintah tuh lagi menggalakkan besar-besaran pembangunan dan infrastruktur jalan tol seperti Ya, itu memang Pak. pemerintah di pemerintahan Pak Jokowi JK ini salah satu prioritas beliau itu adalah bagaimana meningkatkan infrastruktur, baik itu jalan, baik itu angkutan laut, udara, darat, ini tingkatkan semua. Nah, memang anggaran infrastruktur itu termasuk juga anggaran terbesar di DPR yang kita bahas. Nah, cuman ada menjadi catatan. Nah, dalam beberapa bulan ini, dalam tahun ini negara kita sedikit kesulitan ekonomi karena dampak daripada ekonomi global ya yang betul-betul lesu sehingga berdampak ke kita. Nah, itulah mungkin salah satu penyebab adanya lubang itu karena mungkin mau ditampal, mau ditutup, uangnya nggak ada. Belum ada dana. Udah ada ini Pak, teks amnesti itu Pak yang kemarin Pak. Oh iya, teks amnesti kan sedang berjalan, bukan langsung mindahin begitu aja, perlahan-lahan. Nah, ini Pak sebagai tantangan juga ya Pak ya? Iya. Tantangan pemerintah atau anggota DPR juga bagaimana untuk mensukseskan program infrastruktur pembangunan nih Pak. Iya. Ini gimana nih tantangannya? Ya, jadi memang kami di DPR juga terkejut karena anggaran infrastruktur selama ini memang tidak pernah dipotong-potong. Nah, tahun ini itu anggaran kita APBN 2016 kemarin ini itu dipotong. Terakhir di perubahan kita potong lagi.
Nah, ini pemotongannya sebenarnya tujuannya baik, bagaimana menyelamatkan perekonomian kita, negara kita. Karena memang situasi bukan hanya di Indonesia yang lagi krisis, Banyak tapi negara-negara lain juga krisis. Iya, iya. Nah, ini biar pada selamat dulu, Rahmani selamat, kita minum dulu Minum air dulu, Pak. putihnya Oke. ya. Terima Biar nggak kasih. seret kesian ini Silakan Pak Pak habis minum Pak. kecelakaan. Maaf nih kuenya nggak dipotong Pak. Butuh Pak. Iya, silakan Pak. Minum. Pak, tadi Bapak membahas tentang pemotongan anggaran, Pak. Iya. Nah, pemotongan anggaran itu terjadi di pusat atau termasuk ke daerah, Pak? Ya, jadi pemotongan yang dilakukan pemerintah sekarang ini memang pemotongan yang sifatnya betul-betul tidak berdampak luas. Nah, berdampak luas artinya bahwa mungkin umpamanya perjalanan dinas, rapat-rapat dikurangi. Begitu juga kalau di infrastruktur itu mungkin pekerjaan ini tidak terlalu mendesak sehingga dipotong. Nah, pemotongan ini berdampak sampai ke daerah. Nah, makanya daerah sekarang pada menjerit semua. Karena pemotongan itu terutama apalagi kalau daerah-daerah itu tergantung kepada anggaran APBN. Sehingga semuanya pada menjerit. Sehingga program-program yang seharusnya mungkin jalan yang bakal dibikin lebih kurang sekitar 20 kilo, ya mungkin cuma bisa 5 kilo. Mungkin sudah itu jalan irigasi yang seharusnya mungkin selesai tahun ini ditunda. Nah, inilah sebenarnya kita berharap mudah-mudahan situasi ini tidak berkepanjangan. Kalau berkepanjangan akan berdampak negatif terhadap perekonomian ini. Iya. Apalagi di daerah-daerah kan sarana transportasi itu yang sangat diperlukan ya Iya. Pak. Misalnya untuk mereka menjual hasil ladangnya atau seperti Iya, apa. iya, itu sebagai pertanian contoh gitu ya, Pak, umpamanya ya. kalau dari sawah itu ke jalan itu kan biasa ada jalan ya, jalan tani ya untuk ngangkut. Nah, itu kadang-kadang kalau hujan kalau jalannya tidak ada, udah akhirnya padinya ngendep aja di sawah. Iya Pak. Nah, begitu juga. Terkadang-kadang petani itu dari desa, dia berangkat jam 5 subuh, habis sholat subuh ke kota, sampai jam 6, jam 7 sana, kalau jalannya bagus. Tapi kalau jalan jelek, kadang-kadang nggak bisa lagi. Nah, itu akibat akhirnya sayur-sayuran mahal, bahan pokok semuanya mahal, akibat dari. Jadi infrastruktur ini merupakan termasuk juga jantung perekonomian, karena juga menyumbang sekian persen untuk pembangunan. Bener, Pak. Terus apa enggak ini ada pihak-pihak ketiga untuk kerjasama gitu loh Pak? Jadi sebenarnya kalau bicara pembiayaan pembangunan ini bukan hanya difokuskan kepada pemerintah, tapi juga kita berharap peran serta daripada swasta. Kalau pemerintah uangnya berapa sih? Bisa dihitung. Seperti umpamanya kami kalau di infrastruktur biasa membahas anggaran itu sampai 100, 120, 110 miliar, triliun. Nah, kalau dibagi seluruh Indonesia nggak ada apa-apanya Pak. Padahal kayaknya kalau udah jadi satu besar sekali Besar, gitu tapi ya kalau Pak. sudah dibagi ke seluruh provinsi nggak ada apa-apanya. Nah, makanya kita minta peran daripada swasta. Diswastanisasikan atau umpamanya jalan menuju ke lokasi industri kalau bisa swasta kenapa tidak. Sudah itu termasuk juga umpamanya kita berharap kalau bisa investor dari luar datang ke Indonesia. Nah, kita juga bersyukur Presiden Jokowi JK mereka mengasih kelonggaran. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana mengupayakan investor-investor dari luar itu datang ke Indonesia. Untuk Kalau mendukung pembangunan kalau Pak, dulu ya? biasa mengurus sampai berbulan-bulan, sekarang ya Dipermudah, paling 1 minggu, 2 minggu. Malahan ada kadang-kadang yang sampai cuma 2 hari. Oh gitu ya Pak, udah Ya, mulai cepat ya. jadi sudah memotong birokrasi ini. Berarti ada yang koordinasi kan ya? Ya, Nah, ya. koordinasi itu jadi berarti pemerintah. Ya, pemerintah memfasilitasi. Fasilitasi. Memfasilitasi, pemerintah sini kan punya kebijakan. Nah, kebijakan pemerintah ini jangan sampai menghambat investasi. Nah, kadang-kadang kan ada juga daerah itu membuat aturan yang bertentangan, bukan hanya bertentangan, Mbak. Kadang-kadang upaya untuk bagaimana mendatangkan uang untuk daerah itu. Nah, padahal uang yang masuk dengan PAD yang masuk dengan peraturan itu padahal cuma berapa? Belum ke setahun mungkin dapat sekitar 50 miliar. Tapi seandainya itu dilonggarkan, mungkin akan berdampak luas. Bisa sampai ratusan miliar perekonomian bisa berputar. Nah, inilah sekarang yang
sedang giat-giatnya yang dilaksanakan oleh pemerintah sekarang. Nah berarti kan kalau anggarannya dipangkas seperti itu kan berarti harus penggunaan anggaran harus azas prioritas ya Pak Oh ya? iya, Kalau untuk infrastruktur sendiri untuk tahun ini prioritasnya kemana nih Pak? Ya, Kalau untuk jalan-jalan ke daerah-daerah kecil mungkin agak terhambat, apakah di jalan-jalan besar, kota-kota ya, besar jadi sekarang saja atau pemerintah itu memfokuskan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan yang sifatnya berkelanjutan itu dilanjutkan. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang baru yang kira-kira masih bisa ditahan-tahan 1-2 tahun ini ditinggalkan dulu. Karena depending iya, seperti itu ya, karena Pak, ya? begini, karena kadang-kadang jalan dari kabupaten ke kabupaten A, kabupaten B ini kalau baru separoh tidak dilanjutkan nggak ada fungsinya nanti ini. Jadi diselesaikan. Nah, cuman kalau umpamanya jalan baru mungkin dilihat. Jadi memang bicara prioritas Pak. super prioritas yang mana sudah didahulukan. berjalan diteruskan. Diteruskan. Pembangunan Kalau yang baru, baru kita lihat ditahan apakah dulu. memang harus atau bagaimana atau masih bisa ditunda. Kalau bisa ditunda ya ditahan dulu kata. Berarti Ibu. ini air ini baru apa enggak? Kalau baru, kita baru minum ini dulu. Pak ya. Silakan Pak. Jangan Iya. ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda Iya, dulu, Pak. Pak. Ini ada buah juga, kue Iya, juga terima silakan kasih. dicobain. Pak RT kan Pak RT. Jadi mau Kangen nanya ya? ke Pak Kangen sama Bakri. saya ya? Teman Pak RT. Gara-gara depannya Pak RT saya jadi ingetnya Pak RT mulu pada mau nanya ke Pak Pak RT Bakri. saya duduk situ Pak RT. Maaf ya Pak Bakri Iya, ya. iya, iya, Pak Bakri kan ini kan Ah. kita udah tahu nih kalau di Jawa kan pembangunan tol ini lagi banyak dibangun ya. Iya. Sekarang udah sampai daerah Brebes apa ya Iya, kalau nggak iya, salah. iya, iya. Kira-kira sampai ujung Jawa itu kapan selesainya tuh Pak? Ya, itulah saya bilang. Jadi pemerintah itu kalau ada anggaran sebenarnya mau secepatnya. Nah, sekarang ini memang pemerintah tetap melaksanakan program karena bagaimanapun juga tol yang nilai ekonomisnya tinggi itu memang yang banyak itu di Pulau Jawa. Nah, sudah itu pemerintah juga tidak mengenyampingkan seperti di Sumatera juga dibikin tol. Contohnya di Pekanbaru, di Palembang, di Medan. Nah, jadi kita berdoa mudah-mudahan anggaran kita ini bagus, banyak uangnya, sudah itu situasi ekonomi juga bagus sehingga program-program yang katanya tadi Ibu bagaimana sampai ke ujung sehingga betul-betul kalau dari Jakarta mau balik kampung nggak perlu lagi mudik pindah-pindah gampang. mobil, langsung Langsung. duduk pagi malam sampai. sampai. Gitu. Jadi semua tergantung ini ya, Iya, dana dari pemerintah. anggaran, benar. Mudah-mudahan. Nah. Nah kalau prioritas kan Jawa kita sudah tahu pembangunan Ya. banyak. Kalau daerah lain misalnya kayak Kalimantan, Irian Iya, Pak itu kan itu juga Iya, perlu jadi diperhatikan ya, Pak? kami pun di DPR ini kan mempergunakan hak pengawasan kami ya, hak budgeting. Kami pun hak budgeting artinya bahwa kita mempunyai hak untuk bersama-sama pemerintah untuk menganggarkan. Kita pun selalu mengawasi bagaimana anggaran ini betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jangan ada lagi bahasa di Jawa semua. Memang Indonesia ini cuma Jawa. Perhatikan dong Kalimantan, Iya, Papua, Sulawesi. Nah, alhamdulillah pemerintahan sekarang ini berdasarkan pengawasan kami itu pembangunan sudah merata. Sudah merata, Pak. Malahan Pak, ya. sampai ke perbatasan loh, Pak. Oh, itu Pak ya? Udah Perbatasan mulai Kalimantan dibikin bagus, perbatasan dengan negara-negara tetangga dibikin bagus. Nah, jadi pembangunan itu betul-betul merata. Nah, cuman yang jadi masalah itu dengan adanya program ini oleh pemerintah, nah ini pula anggaran ekonomi sekarang lagi anjlok. Jadi ya ngerem-ngerem dulu lah seleranya. Jadi targetnya itu akan bisa mundur dong Pak? Iya bisa jadi. Bisa Tapi jadi apa ya nggak Pak? ada ini Pak, nggak ada kerjasama dengan pihak asing itu Pak? Iya, sebenarnya itu kalau bicara tol itu kita berharap juga kerjasama dengan swasta. Iya. Tapi swasta ataupun asing kadang-kadang kan dia juga melihat apakah tol ini nilai ekonomisnya tinggi apa tidak. menguntungkan atau tidak. Nah, gitu ya, Pak, ya. kalau kira-kira menguntungkan, wah berebut. Tapi ya, kalau Pak. tidak Iya. menguntungkan, nah disinilah tugas Pemerintah, pemerintah. benar, Pak. Nah, kita di Indonesia ini masih banyak tol-tol yang
betul-betul nilai ekonomisnya masih kurang. Di sinilah gunanya pemerintah. Iya. Kalau jalan tol bagus, artinya distribusi bahan pokok, transportasi manusia ini juga akan Lancar, Pak. Lancar. Iya. Akan berkembang. Kalau yang itu Pak rencana kan bikin tol laut tuh Pak. Iya. Itu gimana tuh? Ya, tol laut oleh pemerintah, kami di DPR sekarang juga mendukung program pemerintah itu. Artinya bahwa di setiap di daerah itu mudah terhubungi. Konektivitas antara satu pelabuhan ke pelabuhan lain itu bisa. Nah, sebagai contoh umpamanya kami di DPR selalu mengupayakan menyampaikan kepada pemerintah, jangan lagi ada bahasa bahwa harga semen di Papua dengan di Jawa beda. Ada katanya di Papua itu harga semen sampai 1 juta. Iya. Satu sak. Iya. Nah, di bikin rumah mahal Pulau itu Jawa di sana itu ya. mungkin 100.000 atau 60.000. Nah, ini kenapa mahal? Karena angkutan ke sana Angkutan tidak ke- ada. ya. Kadang-kadang angkutan itu semi kapal, kadang-kadang 1 bulan baru ada. Sampai, iya. Nah, inilah kita mendorong pemerintah, DPR bersama pemerintah, supaya pemerintah betul memperhatikan hal-hal begini. Ya berarti emang gini Pak ya. Jadi emang tugas DPR itu mengawasi ya sebenarnya. Mengawasi Mengawasi. kerjanya pemerintah. Yang kedua juga kita menggunakan penggunaan anggaran bersama-sama memperhatikan sehingga betul-betul tepat sasaran. Nah, jadi artinya pemerintah dengan DPR ini sinergi lah Harus mereka. sinergi Pak ya. Sinergi. Iya, benar. Karena kalau ada yang kerja tidak ada yang ngawasin gimana, Iya, Pak? Iya. Benar juga Pak. Bahaya Nanti juga, Pak ya. Bahaya. Tidak Ah, sesuai bisa. posnya ya Pak Nah, ya. Iya, bisa banyak itu. penyelewengan nanti, Jadi ya kan? di DPR itu jangan dianggap bahwa ini mencari-cari, tidak. Iya, iya. Nah, sejauh itu kira-kira dikerjakan, dialokasikan anggaran itu memang betul-betul dibutuhkan, Iya. ya kita ketok palu. Ketok palu. Iya, iya kan. Soalnya kan DPR kan mewakili suara rakyat ya Suara Pak Iya. ya. Dan inginnya semua uang negara dipergunakan untuk kepentingan Iya. rakyat Ah. pastinya. Kalau nggak diawasi misalnya, ini duitnya udah turun, Heeh. lah kok nggak jalan-jalan nih Iya. proyek ya kan? Harus ya kan Pak? Iya, Gol. benar. Itu. Betul, betul, betul. Sekarang Iya, gini, iya. nih kok air kagak diminum-minum. Oh, sekarang Diminum diminum lagi. lagi. Oh. Pengawasan saya Pak, ngawasi Pengawasan. harus minum. Pak RT bisa aja ya Pak. Pak, ini dicoba Pak buahnya Pak, jeruk biar segar atau yang Iya, mana Pak. Pak? Silakan. Kebun sendiri ya, Pak. Ya, Kebun kebun sendiri. ya Pak. Gimana Pak buahannya? Alhamdulillah. Enak ya Pak, ini lokal loh Pak, Ya, dari iya. kebun sendiri. Ini makanya ini Heeh. sepertinya jeruknya baru dipetik. Baru petik Pak. Iya, Ini masih pisangnya seger juga ya, Pak. Berarti angkutan Heeh. dari kebun ke sini itu lancar, jalannya bagus. bagus Pak, benar. Ya kan di Nah. belakang rumah Pak. Iya. Bagus, Oh, bisa belakang aja. rumah. Saya yang naik Pak. Pak RT kayaknya gelasnya bocor mau nambah enggak? Iya, ini Mau udah minum apa? dingin. Mau minum Saya apa? minta yang panas. Tadi sudah omel-omelin nggak panas-panas juga. Minta ganti aja. Ya. Minta kopi. Kopi ya. Tapi sianidanya dikit aja. Iya, iya, iya. Bapak mau nambah minumnya? Cukup. Cukup. Ya. Ramani? Udah. Udah, Ya. ya. Sebentar ya Pak. Ya, baik. Nah, Pak, Ya. Ida, tadi kan sudah Tolong membahas minumannya Pak tentang RT. apa namanya pembangunan Nambah tol, air. ya kan jalan dan transportasi dan lain. Eh. Nah, bagaimana tentang irigasi, Pak? Irigasi tentang sawah untuk pertanian, terus tentang udara mungkin bandara-bandaranya, Pak. Itu pembangunannya gimana, Pak? Ya, memang DPR juga dalam bersama pemerintah ya memprogramkan kegiatan yang dalam rangka swasembada Ya, pangan ya, pangan. beras. Nah, sekarang dibangunlah beberapa waduk-waduk irigasi. Nah, inilah yang sangat parahnya bagaimana, karena kalau kita mengerjakan tanggung-tanggung akan berdampak negatif. Contoh umpamanya di tempat saya di Jambi. Di Jambi tempat saya itu Pak RT itu ada namanya Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Itu pinggir laut. Nah, pantai timur. Jadi desa atau sawah di kebun kelapa di sana itu harus didam. Nah, supaya air asin tidak masuk ke kebun. Oh, Kalau masuk nggak ke kena kebun, ombaknya seperti ya itu. masuk ke kebun, akhirnya tanaman itu nggak berbuah. Dua ya Pak ya. Nah, itu yang saya pernah saya juga sampaikan ke pemerintah. Saya bilang bahwa tolong pemotongan anggaran itu betul-betul melihat, Iya, Pak. jangan melihat di atas meja. Nah, jadi kita berharap pemerintah tidak hanya berbicara tentang waduk yang besar, tapi perlu juga memikirkan irigasi di daerah. Iya. Karena bagaimanapun juga bahwa di desa itu
merupakan juga sumber perekonomian ekonomi, iya, negara benar. kita. Kalau di desa nanti perekonomian tidak jalan, akhirnya semua orang ke kota. Oh iya. Iya. Nah, lama-lama banyak pengangguran. Iya. Karena Malah kenapa? kriminalitas tinggi Iya, ya, saya Pak. mau nanam padi di sawah, Susah. airnya nggak ada. Iya. Saya mau nanam sawit, irigasinya nggak bagus, apa semua. Akhirnya juga nanti juga akan jadi mahal, Pak. Lah iya. Jadi repot juga Itu. gitu Nah, kan. contoh jeruk ini masih bilang sama ibu tadi, ini enak jeruknya, ternyata di belakang rumah. Di belakang rumah. Nah, saya kira ini dari desa. Kalau dari desa berarti jalannya bagus, karena masih seger ini. Iya. Iya. Gitu. Belakang, Pak, belakang rumah orang Nah. saya ambil. Iya. Tadi adik nanya masalah tentang udara ya. Udara, bandara-bandara di Nah, daerah, Pak. Kita pun di DPR bersama pemerintah sekarang menginginkan supaya pemerintah itu betul-betul membangun konektivitas. Ya. Artinya bahwa arus transportasi ini tidak terputuskan. Iya, jadi lebih mempersingkat waktu, Iya. Mempermudah gitu ya, Pak. efisien gitu ya, Pak Nah, ya. inilah Iya. tugas pemerintah. Kalau diserahkan kepada swasta, swasta kadang-kadang kalau nggak untung nggak Iya, mau nggak dia. mau, Iya. benar, Pak. Nah, inilah perlunya ada pemerintah penerbangan, namanya penerbangan perintis, Perintis. Oh, yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, inilah yang juga kita awasi. Jadi fungsi kami di DPR itu bersama pemerintah, bersama-sama jalan bersama-sama dalam rangka bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Iya. Jadi kami menggunakan hak pengawasan kami sesuai dengan undang-undang, hak budgeting kita juga, dan legislasi. Oh iya, Pak, benar. Masalahnya itu apa penting banget itu, Pak. Ya? Iya. Benar-benar. Iya, iya. Itu masalahnya masalah budgetnya itu kan biasanya ini kan sekarang ada pemotongan. Berarti kalau pemotongan itu jangan sampai dipukul rata gitu ya, Oh Pak. jangan, tidak Itu bahaya. Nah, Tapi enggak kan, Pak ya? Enggak dipukul rata. saya melihat kepada pemerintah memang tidak Enggak disamaratakan. dipukul rata ya, enggak, Pak. Jadi pemerintah juga punya analisa, punya hitung-hitungan. Ya, mudah-mudahan walaupun anggarannya sekarang banyak dipangkas, tapi pembangunan yang sudah direncanakan yang prioritas tetap berjalan. tetap jalan, Demi tetap jalan. kemajuan Jangan, iya. roda perekonomian di Indonesia Betul, ya, betul, Pak ya. betul. Kalau enggak semuanya enggak berjalan, wah, repot. gimana Timbul perekonomian pengangguran ya, jadinya. Pak? Kalau Harga pengangguran- tinggi, susah pada Nah, kelaparan itu. nanti, Pak. Udah pengangguran, kelaparan, bicara perut, Kriminalitas. kriminalitas pasti Kriminalitas tinggi. Iya, Di betul. mana-mana ada berantem, Ada apa berantem, semua. iya, bicara masalah nanti ada begal begitu kan repot ya, Pak. Oh iya, iya. Ya kan, Pak, akan timbul seperti itu, Pak. Nah, Iya. Pak RT tahu Untung aja RT kita begal-begal. aman ya, Pak ya? Sistem aman, Pak. Aman. Aman, Pak. Karena selama saya jadi RT aman. Sebekas Aman. begal juga, Pak. Iya, Pak RT. Enggak, Pak, ini bercanda, Pak. Saya kan sekarang warga-warga itu Pak saya RT awasi. udah berapa periode nih? Ini udah sekitar 3 periode, Pak. Masya tiga Allah. periode. Berarti Pak RT-nya baik ini. Baik, Pak, Baik. dipilih, Pak. Karena nggak ada yang mau gantiin, Pak. Nggak ada yang mau, Kagak nggak ada yang berani. Kagak Nggak ada yang berani. Bukan karena baiknya ya, karena nggak berani. Nggak berani, Pak. Iya, Sama iya. jijik juga, Pak. Oh. Enggak, saya mengayomi, Pak. Iya. Warga ini saya apa keluhannya, kayak pembangunan ini seperti apa yang harus dibangun dulu, difasilitasi, Pak. Bisa misalnya di sini jalan kayaknya rusak. Dulu lain. Karena ini ekonomi. Ya, terus Iya. duitnya dari mana? Ya, warga, Pak. Warga ini. Iuran warga Tapi ya. ingat Pak RT, Iya. jangan dipotong-potong. Oh. Saya ada ngawasi juga, Pak. Oh, Ada iya. pengawasan. Ada pengawasannya, yang Wita ngawas. yang ngawas. Wita, Pak. Wita. Jadi kalau saya jalan awas ya, awas ya. Gitu, Pak. Iya, Gitu, Pak. ya mudah-mudahan juga jalan yang tadi dilewatin Rahmani Ah, bisa cepet iya. dibenerin Iya, ya, Pak ya, iya, biar saya nggak ada pikir itu perlu deh. kecelakaan lagi nih kayak gini Perlu. nih. Nyungsruk ya, Pak. Makanya itu saya marah banget itu, Pak. Ya Iya. sekarang Ini, minum dulu Pak. lagi, Pak.